Jadi kronologis ini hasil dari konsultasi antara prinsipal dengan pengurus Biro Kumham di serikat pekerja ya perusahaannya. Yang hasil kami catat yaitu ini hasil halusinasi kan? Iya. Prinsipal bernama yaitu Valentino dengan nomor KTP 12340056708, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Spanyol 7 Mei 1990, dengan alamat Blok 0 Kulon RT 1 RW 008 Desa Tangkut, Kecamatan Cimacan, Kabupaten Amajon, Provinsi Patrol. Ya nanti patrol itu jadi Amazon. Ya, nggak ada rica-rica lagi di sana kan? Ini menjelaskan yaitu tentang kalau di asik di pelajaran kemarin yaitu 5W1H. W yang pertama yaitu Bu, siapa saja para pihaknya, yaitu antara angka 1 dengan poin 2, itu menjelaskan tentang para pihak yang bersengketa atau yang berselisih. Itu ada Valentino dengan PT Dodol Garut, bahwa Valentino adalah pekerja PT Dodol Garut yang beralamat di Blok Jangar RT 013 RW 018 Desa Sukasuka, Kecamatan Cimaung, kabupatennya masih juga masih di provinsi yang sama dengan Saudara Valentino. Saudara Valentino bekerja sejak 11 Februari 2010 pada bagian warehouse dengan status pekerja tetap, serta upah terakhir sebesar Rp1.592.225 pada tanggal 12 Juli 2015 diberi sanksi berupa SP1. Alasannya itu memasuki lingkungan perusahaan dengan mengendarai kendaraan bermotor tanpa mengenakan helm. Itu palanya di bawah nggak? Takutnya nggak pakai helm, palanya nggak di bawah. Pada tanggal 4 Oktober 2015 diberi sanksi SP3 dengan alasan melanggar peraturan karena alasannya sakit tapi ikut aksi. Pada tanggal 5 Januari diberi surat PHK, yaitu tertanggal 5 Januari 2016. Kemudian Saudara Valentino menolak PHK tersebut, yaitu tertanggal 6 Januari 2016. Selanjutnya (7 Januari) masih beringinan untuk tetap bekerja, akan tetapi ditolak atau tidak diizinkan oleh HRD dengan melalui surat pelarangan memasuki area perusahaan. Selanjutnya, Saudara Valentino menguasakan permasalahan tersebut kepada serikat pekerja. Demikian kronologis. Terus lagi apa itu? PHK pada tanggal 5 Januari. Sudah. Ya. Sebenarnya ini terlalu bagus bikinnya. Jadi kadang yang kebagusan juga saya kurang suka. Karena tadinya saya berharap sebenarnya bikinnya sederhana aja kan. Data
pekerjanya, data pekerjanya siapa, ya kan? Terus perusahaannya apa, tanpa dinarasikan seperti ini. Karena yang saya minta adalah sumber informasinya. Jadi ketika teman-teman misalnya ya kedatangan anggota mengadu, nyalain lampunya. Kedatangan anggota dia mengadu, ya kan? Dia mengadu. Sudah jadi emang kayak begini, enggak kan? Ada poin-poinnya. Dibuat poin-poinnya. Kamu namanya siapa? Identitasnya. Anggota. Ya katakanlah kalau udah anggota udah kenal nggak nanya lebih dalam ya. Tapi logikanya kalau dia bukan anggota, dia masyarakat umum biasa atau pekerja umum, pasti ketika datang ke kita, datang nih dia ke sini, makanya kita tanya kamu namanya siapa, tinggalnya di mana, ya kan begitu kan? Ya. Dicatat identitasnya kan, ya kan? Kan harusnya di sini ada prosedur pengaduannya seperti itu. Jadi kalau ada pekerja datang lagi ada masalah bukan anggota, ada prosedur penanganan, gitu kan? Termasuk di dalamnya administrasi yang harus ditanyakan itu apa aja. Yaitu pertama adalah si pekerjanya. Sebelum ngomongin inti masalah, pasti akan ditanya pekerjanya, nama, ya kan, tinggal biasanya. Nanti baru setelah itu perusahaannya. Umumnya kan begitu. Ya kan, perusahaannya gitu kan. Kamu kerja di perusahaan apa? Gajinya berapa? Di bagian mana? Begitu. Kemudian ditanya statusnya, kontrak atau tetap. Begitu kan? Gitu kan? Kalau kontrak bagaimana? Kalau tetap bagaimana? Terus kenapa kamu di sini? Mau ngapain? Gitu. Pasti dia bilang karena saya melihat di sini serikat pekerja, saya mau ngadu. Contoh saya di PHK karena apa? Karena dapat SP1. Terus saat masa SP1 masih berlaku, saya mengirimkan surat dokter. Tapi sebenarnya saya nggak sakit. Tapi saya ikut demo apa? Ikut demo kenaikan BBM misalnya. Gitu. Akhirnya saya di PHK. Sederhana seperti itu. Jadi tidak sebagus yang apa dibuat sama Opai. Yang dibuat sama Opai bagus, gitu kan? Dan sangat bagus nanti ketika saya tagih untuk bikin gugatan. Ini karena apa yang teman-teman hayalin sekarang itu akan ada 2 tahap lagi untuk mencapai membuat gugatan. Jadi kalau di sininya sudah jelimet masalahnya, berarti proses selanjutnya juga akan susah. Gitu. Makanya saya bilang menghayalnya yang gampang-gampang kasusnya, bener nggak? Ya kan? Nah, Opai susah. Pertama begini, bagaimana membelanya? Saya mau tanya. Kan Opai bukan di pihak perusahaan tentu, dia pekerja. Kalau perusahaan gampang, ya kan? Oh, udah keterangan palsu. Sakit ikut demo. Iya, sakit ikut demo. Kena. PHK. Udah ketahuan ini, Bang. Iya kan, bagaimana cara membelanya? Apa yang mau dibela? Oh, ini mah enggak, ini kan harus ada asas presumption of innocence gitu kan. Asas praduga tidak bersalah. Ya udah dilaporin polisi aja. Begitu dilaporin polisi, kita kan jadi ribet juga. Ya kan, kasusnya. Jadi ini harus dipertahankan nih sampai jadi gugatannya ya. Iya. Jadi apa yang teman-teman buat, saya nggak minta rubah, udah tetap pada hayalannya aja, konsisten pada hayalan. Makanya jangan susah, karena kita ini baru belajar. Jadi sesuai dengan apa yang kemarin saya berikan, ya, itu sederhana. Saya ulang lagi agar teman-teman yang mempresentasikan nanti setelah Opai itu
itu kembali mengingat gitu ya. Pertama, who, ya. Kedua, terus ketiga, maaf, terus keempat, kelima, siapa saja pihak yang berselisih, apa yang menjadi perselisihannya, kenapa bisa terjadi, kapan terjadinya, dan di mana terjadinya. Itu aja. Kan pekerja waktu pertama kali datang mengadu, kan cuma itu. Emang dia langsung ngerti, ini kan kena pasal begini? Enggak. Yang menentukan pasal nanti siapa? Yang membelanya. Wah, menurut kita nih, ini keterangan palsu, gitu kan? Menurut perusahaan itu keterangan palsu. Menurut kita enggak. Soalnya berobatnya demonya hari Selasa, berobatnya hari Senin, keluar surat dokternya hari Senin, untuk istirahat hari Senin dan Selasa misalnya, gitu kan? Misalnya nih, Selasa pagi subuh udah sembuh, kan nggak mungkin lagi saya ke dokter, gitu loh maksudnya, ya kan? Dibangun narasinya seperti itu. Kalau kayak gitu maksudnya baik. Iya itu. Udah direkam. Jadi ketika kita misalnya mendapat sebuah kasus, ininya langsung jalan memberikan gambaran mau celahnya di mana. Iya sama. Terus orang salah nggak boleh dapat pembelaan. Saya mau tanya, ya kan tetap mesti dibela, salah juga. Iya, kayak siapa? Salah, tapi disediain nggak pembelaannya? Disediain sama Barreskrim, ditunjuk siapa. Karena itu hak daripada orang yang bersalah sekali, berhak mendapatkan walaupun itu salah. Kenapa? Karena belum tentu salah. Salah itu menjadi mengikat kalau sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Makanya dalam hal ini nanti asas yang digunakan itu tadi asas praduga kita bersalah. Nah, OPA harus mencari putusan-putusan pengadilan gitu ya, yang pernah memutus perkara sebelumnya terhadap kasus-kasus PHK pidana yang belum mendapatkan putusan pengadilan. Nah, itu kira-kira majelis hakimnya mempertimbangkan apa? Nah, itu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Berikut ini adalah Ini kasus kamu apa kasusnya? Kasus di kami yaitu surat keterangan dokter dianggap tidak sah. Surat tersebut ternyata yang bersangkutan pada hari keterangan dokter itu melakukan kegiatan. Jadi alasannya Terus hari berikutnya mangkir. Berikutnya adalah bukti-bukti diantaranya yaitu satu KTP bernomor 123400578. Dianggap harusnya sakit tapi malah main-main. Malah Demo. demo. Nggak salah main-main ikut demo. Si SP1. Iya, semua. Terus SP1 itu belum surat dokter, ada punya SP dia. Kenapa itu? Waktu itu dia kan berkendara motor, Motornya kerjanya apa?
membawa motor. Iya. Jadi pakai helm. Oh, ini salah satunya bawa motor tapi nggak pakai helm. Iya. Iya. Ini terus SP3-nya karena Yaitu surat dokter itu tapi melakukan kegiatan. Nah, itu kategori apa itu maksudnya? Kategorinya apa? Ya. Kan ada surat dokter. Iya. Dia nggak mau. Menurut perusahaan mungkin kenapa sakit kok. Gitu. Padahal karyawan tersebut pada saat aksi itu belum sakit. Nah setelah aksi itu berobat sorenya. Nah, saya mau tanya, surat sakitnya itu dikasihnya itu setelah nggak masuk atau sebelum masuk? Setelah masuk kembali. Oh. Iya, setelah masuk kembali dikasih kembali. Oh. Nah, bagaimana cara kamu bela dia? Ya, bahwa menegaskan bahwa surat dokter itu adalah benar-benar dari dokter yang apa? Dokter. Ya dokternya benar dong. Yang nggak benar kan orangnya harusnya bersakit, tapi kan nggak juga ternyata. Itu waktu itu belum sakit. Belum sakit. Sore, ya. Nah, kan belum sakit tuh dia. Iya. Kenapa nggak masuk kerja? Kenapa aksi? Ya masuk aja. Harusnya kan. Jadi nggak masuknya itu karena sakit. Iya. Apa namanya? Iya, nggak masuknya itu. Nggak masuknya dulu yang saya kejar. Karena sakit. Karena sakit. Kan dia pagi kan? Iya. Pagi kan? Ya harusnya masuk dong. Kan sakitnya sore. Iya enggak? Iya. Iya. Masa berobatnya sore, terus sakitnya pagi? Ya sakit dulu, baru berobat. Ini kan kamu enggak. Paginya masih sehat kan, ikut demo. Habis ikut demo capek baru sakit. Padahal dia masuk shift pagi. Oh iya. Ya, ini sih shift sore. Dia sakit. Ya. Jadi bisa nggak kalau misalnya shift sore dia, kemudian sakit, kemudian perusahaan menggunakan alasan bahwa dia memberikan keterangan yang nggak benar, kan sebenarnya itu kan? Bisa nggak? Kan dia sakitnya sore, sedangkan dia masuknya shift sore, ya kan? Nah, kan boleh-boleh aja sebelum sore ini, sebelum kerja dia melakukan apapun, boleh nggak? Boleh. Termasuk aksi itu boleh nggak? Iya. Tapi setelah itu sakit, ya kan? Nah, saya mau tanya, di mana apa alasan perusahaan yang membenarkan bahwa tindakan perusahaan itu benar gitu? Kan kamu memberikan keterangannya sesuai, iya kan? Karena dokter. Karena kamu sakitnya dan berobatnya. Terus kenapa dia di PHK? Kan benar. Saya mau tanya dulu. Perusahaan tidak suka dengan pekerja yang berserikat. Mungkin nantinya ke situ. Gitu ya. Karena seringnya sekali mungkin. Oh, tenang. Jadi apa namanya, dia sering bikin SKD gitu, sehingga perusahaan kesel gitu ya, begitu. Ya udah, dan bikin gugatannya seperti itu ya, dalilnya kayak gitu. Ya dalil kamu dong, dalil gugatan kamu, bukan dalil lawan.